Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembahasan katekismus yang ke-48 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara, tetapi jika kemanusiaannya itu tidak terdapat di segala tempat bersama dengan kealahannya, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah, yang satu dengan yang lain? Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata pertanyaannya buat kita adalah, apakah kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus terpisah? Nah jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, sekali-kali tidak. Kealahan itu tak dapat dikurangi oleh apapun dan hadir di segala tempat. Oleh karena itu, kealahan itu memang berada di luar kemanusiaan yang telah dikenakannya, namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu pribadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ada beberapa ayat pokok penting yang akan kita pelajari. Yang pertama itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa baca dan perhatikan. Dan yang kedua terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kita di atas bahwa apakah kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus terpisah? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari dan menjadi landasan penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membingungkan kita, atau mungkin kita diperhadapkan ketika kita ditanya sebagai orang-orang Kristen. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita dapat memberi jawab, kita dapat memberikan kesaksian, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan kepada kita. Nah, pertanyaannya seperti tadi, apakah kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus terpisah? Nah, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang ingin saya arahkan kepada kita bahwa kealahan itu tidak dapat dikurangi oleh apapun dan hadir di segala tempat. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Dan kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya kealahan itu tidak dapat dibatasi, sehingga dia tidak dapat dikurangi oleh apapun dan hadir di segala tempat. Puji Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kealahan tersebut melampaui batas-batas dari natur manusia yang dikenakan oleh kealahan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Dia turun menjadi manusia, mengenakan manusia, dan kealahan itu adalah kealahan yang sejati dan manusia yang sejati. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat kita. Yeremia pasal 23 ayat 24 berbunyi demikian. Kiranya ada seseorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyiannya, masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus Kristus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, dia tidak terbatas waktu, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus tidak terpisah, tetapi ada dalam satu pribadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, itu bahwa namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu pribadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab di dalam dialah berdiam
segala jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Artinya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus itu tidak terpisahkan. Dalam satu pribadi menjadi satu pribadi dan satu, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita dan menjadi pemahaman bahwa kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus tidak terpisah, tetapi adalah satu bagian, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya Tommy Selen mengucapkan shalom buat kita semua. Haleluya, amin.